Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita. Nah, kali ini kita mau bahas apa nih? Membahas tentang itu ya, servis handphone. Oh, Tukang servis servis handphone. servis handphone yang di Jakarta Timur, Iya. PGC Cililitan, Iya, sama di Roxy ya. iya. Nah, iya. Mereka ini ya, berimbas dari PPKM darurat ya. Betul Dari sekali. tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 tuh, kasihan banget mereka tuh. Jadi mereka tuh sangat-sangat terdampak ya dari adanya PPKM ini. Ya pasti lah, karena penghasilan mereka kan dari situ juga. Ya, kan? dari situ. Sampai-sampai ini mereka kan yang biasanya melakukan kegiatan di dalam PGC Iya, gitu kan. Di dalam mallnya itu ya. Nggak boleh beroperasi. Jadinya mereka buka di pinggir Luar. jalan. Iya. Iya, di gitu pinggir ya. jalan gitu. Lapak gitu. Nggak di lapak, Buka lapak gitu loh. nggak buka lapak. Iya sih. Iya, mereka cuman berdiri di pinggir jalan kayak gitu kan. Terus dia sambil bawa-bawa kayak kertas-kertas gitu, Oh. servis HP, ganti LCD apa segala macem gitu, sambil memberhentikan orang yang jalan. Kali aja ada yang minat dengan jasa yang ditawarkan gitu. Sedih juga ya, miris juga sih Ya ya. iyalah. Sedangkan penghasilan dari mereka kan buat keluarganya itu kan dari situ. Iya. Jadi dari PGC itu kan mereka semua peralatan kan di PGC semua Ya, untungnya. betul. Nggak semua bisa dibawa. Iya, miris juga sih kelihatannya. Dan itu nggak cuma satu orang ya. Otomatis kalau di PGC ditutup ya, di Roxy juga Jakarta Barat otomatis tutup juga ya. Juga pastinya. Pasti melakukan hal yang sama seperti itu ya. Karena kan rame kan di Roxy di PGC itu kan ada. Aku pernah ke sana. Sama. Beberapa sama kali juga kan. Heeh. Itu rame banget memang. Nggak seperti kayak mall-mall biasa yang rame banget. Rame, karena di gitu. situ- Jadi kan kerumpunannya itu emang luar biasa. Karena di situ memang spesialis untuk kebutuhan Handphone handphone yang genggam gitu ya, iya. jual beli ya kan, servis, Kartu mungkin repair. yang di situ semua kali ya. Ya, ada juga. Pokoknya spare part handphone semua di situ. Jadi dengan kondisi seperti ini, mallnya ditutup, tempat mereka ditutup, lapak mereka ditutup, jadinya mereka itu bingung mau jualan di mana, mau servis di mana, jadinya mereka turun ke jalan ya. Yang di mallnya aja mereka itu berdampaknya luar biasa ya. Gimana kalau misalnya yang kayak kita buka konter kecil-kecilan itu sampai kecil-kecilan itu gimana? Ya, Nasibnya juga. ya mungkin kalau tidak terlalu banyak menghadirkan kerumunan mungkin masih bisa ditolerir ya. Bisa. Tapi sih nggak Mungkin tahu ya. juga, soalnya kan Ya sekarang tau sendiri zaman ini kayak gini PPKM gak boleh buka apa-apa. iya sih sebenarnya sih. Buka Ya, boleh tapi cuma ya sampai jam 7-an gitu lah. kalau ada solusi sih nggak masalah ya. Tapi katanya sih sekarang itu yang di PGC atau yang di Roxy itu aku baca-baca sih ya. Itu cuma ada yang servis 1-2 orang doang. Sehari ya. Sehari. Biasanya itu banyak lah ya. Oh, jadi bisa dipastikan kerugiannya mereka itu Luar biasa. luar biasa ya, bisa mencapai 90% berarti ya. Biasanya kalau kita lihat tuh di dalam counternya, di dalam Roxy, di dalam PGC itu kan biasanya tuh sampai kayak etalasenya tuh penuh. Iya. Sampai-sampai kita yang mau servis handphone tuh kayaknya Bingung, susah iya, banget. susah. Gimana ini kita mau ke situ, sedangkan masih full semua tuh orang-orang Dan di situ. banyak juga kadang yang masih ngantri, yang lagi nanya-nanya gitu. Sedangkan sekarang mereka nyari. Nyari. Bukan manusia, bukan kita yang nyari Bukan ini mereka, ya. tapi mereka yang nyari kita gitu. Kalau sekarang ya jemput kondisinya bola ya, jemput iya, bola ya. beda lagi sekarang. Kalau kemarin kan mereka santai aja, pelanggannya pada datang gitu. Betul banget. Tapi sedih, iya memang sedih sih, apalagi kan otomatis kan dia tuh memenuhi dua aspek loh. Yang pertama dia memenuhi kebutuhan keluarganya, yang kedua dia tetap harus membayar si konter tadi. Oh, harus bayar juga sewanya itu. Iya dong pasti, belum lagi biaya listriknya ya kan. Ya kalau pemerintah Terlantar banget dong ya. ya sangat-sangat terlantar dan merugikan lah. Apalagi mereka mungkin kalau umpamanya dia hidup sendiri di Jakarta sih masih mending. Iya. Tapi kalau dalam satu keluarga itu ada 5 orang, satu Atau hari lebih gitu ya. minimal lah ya, lima orang lah ya. Satu hari aja mungkin 100.000 nggak cukup buat makan aja ya. Nggak 5 orang ya. Apalagi kalau dengan kondisi saat ini, ya kan, kondisi saat ini dia hanya bisa mendapatkan 1-2 orang yang nyerpis ke Iya. situ. Ya Ya, paling paling satunya berapa ya, 50.000. 50.000 ya, dari kerusakan juga sih Betul banget. semuanya. Dan juga mereka juga kayaknya ini juga sih ya, kayak Apa itu? nyari penghasilan dari yang lain juga. Iya. Dan dengan terpaksa gitu. Ngojek kayak Ojek gitu-gitu lagi mungkin ya. Dan Tapi yang ojek yang di pinggir jalan yang PGC-nya itu iya, pun, biasanya kan banyak banget di situ. iya, berkurang sekarang Bukannya pendapatannya berkurang, mereka. mungkin iya ya berkurang Iya. pendapatan mereka karena mereka udah nggak Iya. boleh beroperasi di situ lagi ya, kayak gitu. Biasanya kan tukang parkir, tukang Iya. ojek dari ujung ke ujung itu di depan itu Itu mereka juga benar-benar berdampak penuh itu. di situ ya. Ya pastilah.
Betul. Dan juga penghasilan sekarang yang para servis itu nggak sampai mencapai 200 ribuan seharinya, itu nggak sampai. Tukang servis itu ya. Tukang servis itu. Tapi sih ada kabar baiknya sih datang dari dari Polsek ya, Kapolsek Jatinegara, Keramat Jati. Polsek Keramat Jati itu ada yang bagi-bagikan sembako kayak gitu, tapi dengan syarat setelah dibagikan sembako mereka harus pergi gitu, nggak boleh ada di situ, nggak boleh melakukan kegiatan di situ. Tapi dulu sembakonya itu apa dulu ya? Isinya itu apa ya? Ya mungkin ada beras, minyak, telur, berasnya bisa sampai 15 kilo tidak? Ya nggak tahu juga. Sedangkan sehari-hari itu kita tuh apalagi kalau punya anak sampai 5 ya, atau 2 sampai 5 orang itu tidak bisa di apa sih namanya, kayak tercukupi. Iya, tercukupi. Gitu. Seliter aja 2 orang aja seliter sehari ya. Sehari. Itu gimana 5 orang ya, atau mungkin, yang banyak keluarganya. Ya mungkin bantuan itu diberikan sehari sekali, besok lagi dikasih gitu, tapi tetap aja kan ya. Nggak boleh beroperasi kan? Iya, tapi itu kita harus nunggu di depan. Nunggu di depan PGS sama PGS-nya itu kita biar sampai ada yang ngasih. Ya. Atau gimana? Nggak gitu juga sih. Cuman ya walaupun perutnya terpenuhi, tapi kan kebutuhan lain ya kan, kayak sewa rukonya, aduh batu guys, kayak sewa rukonya gitu tetap harus dipenuhi juga ya. Masa ya sembakonya dijual buat bayar ruko? Apalagi kalau misalnya yang punya kreditan ya kan, kreditan apa aja lah, mobil atau rumah, itu kan nggak bisa nggak bisa ditunda ya. Iya. Utang sama bank nggak bisa ditunda itu sama kecuali pihak banknya memberikan penangguhan kayak gitu-gitu ya, mungkin baru bisa beberapa bulan ke depan baru dibayarkan. Tapi kan untuk saat ini kan ekonomi krisis kayak gini kan, gimana ya, bank-bank juga kayaknya lagi sulit, jadi mereka harus tepat waktu supaya dana-dana mereka yang dihimpun dari para nasabah itu bisa diputar lagi. Kayak gitu sih. Ya, dan juga untuk para tukang servisnya ya, semoga aja ada ini ya. Tapi ada apa sih namanya, ada jalan keluar yang lebih keluar. Tapi aku agak sedikit bingung ya, itu mereka nyari pelanggan yang mau servis HP kan di pinggir jalan. Nah, terus dia servisnya di mana? Mungkin dia masuk ke konternya atau gimana gitu ya? Iya, mungkin. Atau ada dia naik mobil dibawa ke mana gitu? Mungkin. Bisa jadi sih, mungkin ada mobil. Kalau untuk keluarga kayaknya nggak mungkin deh, kan ditutup kan? Iya sih, ya juga sih. Mungkin peralatannya apa yang dibutuhkan ada di mobil ya. Jadi kalau ada yang mau perbaiki langsung dibawa ke mobil gitu ya? Iya, mungkin. Oh, berarti sama kayak yang di Roxy. Sama Roxy juga kayak gitu dulu. Dulu kan pernah aku kesana tiba-tiba tutup. Dan ternyata tuh banyak banget yang di luar parkiran gitu nawarin. Mau jual HP, mau beli HP, mau perbaiki HP, rusak apanya bisa diservis. Jadi kita di luar, kita butuh apa ya kan, bilang ke dia, harganya oke, dia pergi ngambil ke dalam. Kayak gitu. Ada juga yang jualan HP lewat mobil. Terus sekarang mungkin sedang tidak baik-baik aja kali ya Indonesia. Ya pastilah nggak baik-baik saja dengan kondisi yang seperti ini, sangat rumit dan runyam gitu kan. Nggak tahu sih kapan juga nih pandemi. Merugikan sekali untuk kita, karena kan kita butuh sehari-hari juga ya buat segala-galanya. Buat mungkin kalau yang punya utang ke bank, mungkin buat bayar bank, buat makan, jualan, buat biaya sekolah, biaya hidup lah ya intinya. Cuma ya mau gimana lagi ya, udah kayak gini kondisinya. Iya, pokoknya tiap hari kita itu berbicara itu nggak lepas dari masalah duit, ya kan, makan, kayak gitu-gitu aja. Ya ibarat kata gini ya intinya kita harus berserah diri sajalah sama Tuhan. Ya berserah diri. Tapi juga, ya harus dengan ini juga sih, berusaha juga. Gimana, masa kita berserah diri, sholat nggak berusaha nanti mati kita gitu. Ya pemerintah juga ngasih bantuan, ya mudah-mudahan cukup lah. Enggak, kalau misalnya bantuannya itu kayak sekedar kayak bantuan ini loh, kayak beras misalnya berapa kilo, ya untuk satu keluarga 15 kilo buat misalnya, sebulan. Ya misalnya 5 masih 15 kilo sih, ya 5 kilo lah ya seharinya, 2 hari atau 3 hari sekali dianterin. Tapi ya tolonglah jangan cuma mie sama sarden juga, yang sarden yang murah kayak gitulah ya. Terus gimana kita mau sehat Pak gitu kan, sedang kita harus makan mie terus ya. Nyari atau mewakili? Ya mewakili kayaknya nih. Kalau yang aku dengar sih, pemerintah per bulan itu memberikan 300.000 tuh untuk per kepala per bulan dengarnya. Per kepala keluarga. Plus ada bantuan sembako atau apalah. Tapi BTW aku nggak dapet loh. Kalau 300.000 untuk sebulan, wah tidak cukup ya. Ya ampun, aku aja seminggu aja
bisa sampai 500-600 ya Seminggu seminggu. ya, Iya untuk seminggu. kebutuhan. Sehari aja 50.000 lah buat makan doang itu buat juga. makan doang. Iya. Apalagi kalau Belum udah bensin. kalau serumah isinya 5 orang ya, 100-200an tuh sampai iya susah itu juga ya. sangat-sangat bingung juga ya zaman sekarang tuh benar-benar kayak bingung mau jual ya jual apa gitu mungkin ya mereka. Sedangkan Boleh lah. pencarian mereka itu ya cuma hanya di situ. Iya, mata gitu. pencarian mereka hanya di situ. Sedangkan mereka kalaupun ngojek juga kan sekarang lagi sepi juga. Sepi juga, soalnya orang pada di rumah semua. Iya. Ya kan, mau ngojekin siapa? Hantu. Setan yang diojekin. Ya, mudah-mudahan peraturan yang dibuat itu selalu ada solusi yang terbaik Iya, buat dampak baiknya masyarakat. adalah ya. Jangan hanya memberlakukan peraturan tapi nggak ada solusinya. Nggak ada solusinya. Mudah-mudahan semuanya yang terdampak ya baik-baik saja gitu, walaupun kita lihat kita lihat di berita-berita ya, kita dengar di radio televisi juga kondisinya memang tidak baik-baik saja mereka ini ya kan. Ya semoga Indonesiaku bangkit kembali. Amin. Tidak ada virus-virus yang aneh-aneh lagi lah ya. Nggak tahu sih kapan ya bakal hilang. Cuman ya kita optimis aja ya gitu ya. Nggak usah terlalu kayak gimana-gimana lah. Jangan dibikin stres ya ibu-ibu. Apalagi para ibu-ibu nih. Ya Ampun, terus itu stres banget kalau misalnya anaknya minta jajan terus nggak ada uang. Biasanya mamanya ngasih berapa Iya. ini nggak ada uang ya kan. Ditambah juga kan gimana ya? Namanya anak kecil tuh nggak ngerti kalau misalnya harus ada bapak-bapak ibu-ibu di sini juga apalagi harus sekarang ada. kan kayak media-media itu memberitakan ya para artis apa segala macem ya kan pada cerai, banyak banget yang cerai. banyak banget yang cerai. Jangan kan artis, saat orang-orang pandemi. lain teman-teman aku juga banyak orang ini orang biasa ya, orang biasa yang cerai ya. Banyak yang bercerai karena apa ya itu? Mungkin karena dampak jeleknya mungkin seperti itu kali ya, perceraian. Kurang bisa menerima ya. Sulit keuangan, sulit ekonomi, jadinya ya udah suaminya diceraikan. Iya, tapi ya mudah-mudahan kalau bapak-bapak sama ibu-ibu sini nggak harus perceraian ya yang jalan tuntasnya ya. Ya carilah solusi yang lainnya lah. Kok pasti jadi bahas bisa. perceraian ya? Kita kan tadi kan bahas PGC ya. Ya PGC juga kan pasti kan berimbas ada seperti itu ya. Iya, berimbasnya seperti itu. Gitu. Aduh, sedih juga ya dilihat ya. Apalagi kalau kita lewat di PGC itu kan dari sebelah belakang sampai depan, itu kan selalu rame, nggak pernah sepi ya. Nggak pernah sepi. Aku juga pernah lewat kok situ juga. Kalau untuk sekarang kita lihat di situ mungkin betul-betul mengenaskan ya. Udah nggak ada orang pas yang sebelum COVID aja juga itu udah sepi banget tahu. Udah sepi banget yang ya. depan ya. Yang depannya itu loh. Kalau belum ada kalau sebelum adanya pembatasan PPKM darurat itu masih lumayan. Masih lama ya. Aku soalnya udah lama sih nggak kesana juga. Udah. Itu waktu pas corona pertama ya. 2020 berarti ya. Iya, itu udah agak sepi juga mungkin. Itu kan lagi booming. Ini sekarang booming lagi. Intinya booming gimana sih? Kayak booming kayak rame-rame gitu lagi. Intinya sih gini ya. Di tempat itu tuh pasti akan rame kalau tidak ada petugas yang ngerazia satpol pp atau apa yang menertibkan ya. Tapi kalau udah ada yang menertibkan kayak begitu ya pasti sepi ya kan, mau tidak mau mereka pasti pergi kabur, diusir gitu. Tapi kadang aku kadang suka gini loh. Kalau bapak-bapak yang PNS atau PP kan bisa dapat gaji bulanan ya. Dapat gaji bulanan. Iya. Jadi kalau yang tukang pedagang servis, itu loh, servis semuanya itu. Kerja hari ini dapat hari ini, buat makan besok atau buat makan hari ini. Betul gitu. banget. Kalau dia nggak kerja ya dia nggak makan ya kan. Jadi ya dari situ aja kita bisa menilai ya kan. Ya apa sih tindakan yang mungkin yang baik yang harus kita lakukan gitu kan. Betul. Apapun caranya ya kan, apapun tindakannya ya kalau bisa ya yang manusiawi gitu. Kita harus preventif dulu ya kan, mengedepankan preventif daripada represif gitu. Saya kira itu seperti itu. Semangat aja yang buat yang berjualan atau servis-servis di sana. Pinggir jalan. BTW yang kasus-kasus kemarin itu gimana? Yang mana? Yang kasus tampolan loh. Oh, tampolan udah kita bahas kemarin. Jadi buat kalian semua yang belum nonton video kita sebelumnya silahkan lihat. Tapi nanti kita akan bikin lagi video update seperti apa. Kelanjutannya ada nggak? Tentang penamparan ada sih. Ya udah, jadi kita bahas lah ya. Nanti kita bahas selanjutnya. Oke, mungkin gini aja ya. Pesan-pesannya buat para bapak-bapak pejuang servis HP yang hebat, yang luar biasa demi menafkahi keluarganya. Pesan saya sih ke bapak-bapak buat bapak-bapak ya. Bapak-bapak servis HP. Iya, bapak-bapak servis. Tapi bapak-bapak semuanya lah ya. Iya. Yang bapak-bapak yang sama-sama punya keluarga. berdampak ya.
semoga Bapak dilancarkan rezekinya, selalu bersemangat untuk keluarga. Bapak jangan melalui jalan pintas ya Pak ya. Jangan mengambil jalan pintas. Iya. Babi ngepet or tuyul gitu. Ya semoga Bapak baik-baik Sehat aja, sehat selalu. Dan Optimis. buat ibunya juga sabar, harus mengerti. Karena ini bukan semua salah ujian. bapaknya. Iya, karena bukan salah bapaknya, karena mungkin kesalahan ya. Ya siapalah yang salah. Yang mungkin negara sedang tidak baik-baik, Betul. negara Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Jadi Yang kita penting berdoa, berusaha berserah diri dan juga berserah ya. diri. Betul sekali. Tapi jangan putus asa ya, berserah diri. Yakin bisa terlewati semua ini ya. Iya, amin. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih buat kalian semua. Sehat-sehat terus juga buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.